kari yang baru tuh dari Joe Endo, ada Krafin sama Protabak ya. Iya. Nah, aku pengen banget coba ya. Oke, aku pengen coba dulu yang coklat Krafin itu, boleh nggak Mbak? Iya. Yes, cobain kita sambil cobain ngobrol-ngobrol ya. ya. Oke. Potensi bisnis di bidang kuliner tidak pernah ada habisnya. Selain kuliner Nusantara, Indonesia juga memiliki beragam kuliner mancanegara. Bahkan perkembangannya pun kian meluas, tidak lagi sebatas kuliner dari Asia Tenggara, namun aneka kuliner dari Asia dan Eropa pun kini mulai menjamur di Indonesia. Salah satu pelaku bisnis di industri kuliner ialah PT Marindo Boga yang menaungi jumlah brand kuliner luar negeri porsi besar, mulai dari Gyukaku, Monster Curry, dan Joe Endo dengan outlet tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Lantas sejauh mana kiprah bisnis Marindo Boga di industri kuliner Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT Marindo Boga, Dian Alim, hanya di Women's Talk. Dalam pemirsa Women's Talk saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari PT Marindo Boga, Mbak Diana Alim. Apa kabar Mbak? Baik, apa kabar? Kabar baik, thank you banget nih Mbak udah dikasih kesempatan untuk ngopi-ngopi bareng nih di Joe Endo. Apa kabarnya Mbak Diana, sehat selalu ya? Ya, sehat. Oke, Mbak Diana ini kan kalau aku baca ya backgroundnya kan sebenarnya dari pendidikan arsitektur ya Mbak ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi nih ketertarikan atau minat di dunia bisnis F&B? Sebenarnya semuanya dimulai dari my passion for food. Ketika saya traveling itu saya selalu memastikan untuk mencoba makanan lokal mereka. Yes. Dan jadi saya mempelajari budaya mereka lewat makanan dan juga bagaimana makanan-makanan tersebut dibuat. Nah, saya merasa dari situ hidup saya jadi lebih berwarna karena saya terekspos oleh budaya-budaya yang beragam itu. Nah, saya ingin membawa budaya-budaya yang beraneka ragam tersebut ke Indonesia agar orang-orang yang mungkin belum bisa keluar negeri atau mungkin ada orang yang mungkin kangen dengan tempat yang pernah mereka kunjungi, mereka bisa menikmati dan bernostalgia lewat makanan yang mereka makan. Oke, menarik ya. Jadi mengadaptasikan banyak kuliner begitu ya dari berbagai negara dan diadaptasi di Indonesia dan dengan dikelola oleh Mbak Diana Alim sendiri. Nah, ini sebetulnya untuk PT Marindo Boga sendiri mungkin boleh diceritakan backgroundnya seperti apa dan bisnis-bisnis yang dihadirkan ini apa aja nih Mbak? Kita mainly ada di kuliner. Jadi ada 5 brand yang sekarang kita pegang. Ada Gyukaku, ada Onyasai, ada Joe Endo, Monster Curry, dan Kappa Sushi. Dan Kappa Sushi ya. Betul. Oke, ada 5. Dan saya yakin ya semua pemirsa Women's Talk pasti familiar entah salah satu atau beberapa dari brand-brand yang dimiliki oleh PT Marindo Boga ini sendiri. Salah satunya adalah Joe Endo dan juga Gyukaku yang paling aku sering lihat di mall-mall, outletnya banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya Mbak mungkin background dari adapting brand-brand ternama di luar begitu ya dengan diadaptasi ke Indonesia ini, pasarnya semenarik apa sih Mbak di Indonesia dan penerimaan konsumen seperti apa sejauh ini? Sangat baik sekali sih. Mungkin bisa dilihat dari outlet, mungkin yang paling dikenal dari perusahaan kami, Gyukaku ya. Gyukaku sendiri sekarang sudah ada 45 outlet. Wow. Jadi feedback konsumen sangat bagus. Mereka karena orang Indonesia kan memang cinta makanan yang di-grill kan, dan dengan saus yang kayak rasa mereka memang apa ya, cocok di lidah orang Indonesia gitu. Dan selain itu memang ada misalnya untuk Monster Curry, itu adalah brand terbaru yang kami bawa ke Indonesia. Sebenarnya Monster Curry itu adalah Japanese curry. Kan curry kan ada beberapa macam juga, ada Indian curry, ada Japanese curry juga. Nah, Japanese curry ini memang kita tweak rasanya untuk diadaptasi ke local market. Dan ada beberapa teman saya yang sebenarnya mereka tidak suka curry, tapi anehnya mereka waktu mencoba mereka suka dengan curry kami. Wah, oke. Berarti seberapa menarik nih Mbak ide bisnis dengan mengadaptasi brand ternama dari luar dibandingkan dengan mungkin berusaha meng-create brand sendiri dengan mereferensi terhadap brand-brand luar gitu Mbak? Sebenarnya dua-duanya cukup sulit sih kalau menurut saya.
Karena kalau misalnya create brand baru itu pastinya kan harus ada originalitas, dan dengan industri kuliner yang sekarang ada di Indonesia ini yang sudah sangat lumayan padat ya, itu harus benar-benar unik gitu untuk bisa menggait konsumen. Oke. Nah, kalau misalnya untuk mengambil brand dari luar, memang harus lebih bisa ini ya, bekerja sama dengan prinsipalnya, maupun itu franchise ataupun joint venture yang kita lakukan. Yes. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik sih. Oke. Gitu. Nah berarti model bisnis yang dilakukan dari PT Marindo Boga dengan berbagai brand luar ini kan tipenya adalah joint venture ya Mbak ya? Betul. Sebetulnya seberapa sulit sih Mbak kita melakukan joint venture dengan merek-merek ternama di luar, kualifikasi yang dibutuhkan itu seperti apa? Sebenarnya Gyukaku kan memang brand pertama yang kita bawa ke sini. Memang waktu itu saya untuk membuat prinsipal percaya itu memang tidak mudah juga, karena kan sebenarnya Gyukaku sendiri itu mereknya sebelum kita masuk itu sudah ada di Indonesia. Jadi sudah ada franchisee yang memegang lisensi Gyukaku. Tapi memang Gyukaku yang pada tahun 2015 kita perkenalkan ke Indonesia itu agak sedikit berbeda dan menyasar segmen yang sedikit berbeda juga gitu. Nah, gimana caranya kita bisa convince mereka kalau market Indonesia itu masih cukup besar dan kita memang target yang kita suggest untuk prinsipal itu cukup berani gitu. Kita waktu itu kita mentargetkan 50 outlet dalam 5 tahun. Wow. Nah, sedangkan Gyukaku yang sebelumnya sudah ada di Indonesia itu setelah 10 tahun masih baru ada 2 outlet aja gitu. Jadi mungkin dari prinsipalnya juga merasa bahwa kita cukup cukup berani dan ada semangat yang tinggi untuk grow the brand gitu. Luar biasa. Berarti kualifikasi yang mereka butuhkan juga bukan main-main ya Mbak ya. Butuh bagaimana kita bisa menunjukkan target dan juga bagaimana potensi yang kita akan hadirkan nantinya akan luar biasa ke depannya gitu ya. Nah, dari kelima bisnis yang dimiliki oleh PT Marindo Boga ini sendiri, mungkin boleh diceritakan nih Mbak, apa-apa saja sih kalau dari Gyukaku kan Japanese all you can eat ya yang kita kenal. Kemudian untuk Joe and Do mungkin lebih ke bakery atau seperti apa? Nah ini boleh di-spill nih mungkin lima-limanya ini seperti apa? Jadi Joe and Do, Joe itu kan sebenarnya istilah untuk coffee. Yes. Kalau Do itu kan untuk pastry dan mungkin bakery. Jadi ini adalah dimana kita mempersatukan antara konsep cafe dan bakery. Nah, di sini sebenarnya yang mungkin cukup unik, kita suka memperkenalkan inovasi-inovasi baru. Yes. Jadi yang saya favorit saya sendiri itu adalah krotabak sebenarnya. Kalau kosong kan banyak yang orang sudah kenal ya, kalau kosong ya. Tapi yang unik yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah krotabak. Krotabak ini krosong martabak atau gimana? Betul, Oke. betul. Jadi itu perpaduan dua budaya, Perancis dan Indonesia, fasong dengan martabak. Oke, nanti mungkin boleh ya pemirsa Women's Talk yang penasaran langsung aja dicoba di Joe and Do ya. Nah, kita masih akan bahas lebih banyak lagi terkait bisnis-bisnis yang dimiliki oleh PT Marindo Boga, tapi jangan kemana-mana pemirsa Women's Talk, kita akan hadir usai jeda berikut ini. Seger banget ya siang-siang di kantor minum minuman lychee ya Mbak ya. Iya. Asik banget. Berarti tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol nih, Joe and Do ini konsepnya lebih ke menggabungkan cafe dan juga pastry ya Mbak ya. Iya. Mungkin menu-menu yang dihadirkan dan diferensiasi Joe and Do dengan kafe-kafe lainnya seperti apa nih Mbak? Yaitu tadi misalnya kita menghadirkan perpaduan antara dua budaya tadi, jadi memberikan sesuatu yang unik,
Tapi juga selain itu ada taste lokalnya juga. Jadi misalnya kita juga ada sop buntut. Jadi selain dari pastry, Yes. kita juga ada makanan beratnya juga. Ada makan berat juga Iya, ya. jadi untuk khususnya kalau misalnya di perkantoran gini contohnya Menu-menunya. untuk supaya staff-staffnya bisa lunch di sini juga. Jadi nggak cuma untuk meeting, tapi Yes. juga untuk have lunch. Nah, menu-menu lunch yang menarik dari Joendo nih salah satunya apa nih, Mbak? Kalau saya ada salmon ochazuke juga. Oke. Jadi Iya, iya. memang lebih international food ya mungkin ya. International food ya. Jadi ada dari berbagai macam negara juga gitu. Oke. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin Joendo, Gyukaku, nah tadi ada Kappa Sushi dan 2 bisnis lainnya nih boleh diceritain juga nih, Mbak. Mungkin masing-masing seperti apa? Kalau untuk Kappa Sushi itu kita lagi-lagi all you can eat. Yes. Jadi sushi yang all you can eat. Ada nigiri sushi, tapi juga ada maki-maki yang lebih modern. Jadi ada traditional dan modern sushi. Oke. Nah itu kita sediakan dengan harga yang cukup affordable juga. Jadi memang konsep dari Gyukaku dibawa ke Kappa Sushi juga. Jadi ada all you can eat, tapi tetap affordable gitu. Kalau kan tapi affordable ya. Iya. Yang duanya ini tadi apa lagi nih, Mbak? Yang duanya lagi onyasai. Iya. Onyasai itu adalah shabu-shabu. Sama all you can eat juga, Oke. tapi ini shabu-shabu. Shabu-shabu. Iya. Dan yang satunya lagi adalah Satunya lagi monster curry. Monster Curry ya. Iya. Oke, tapi kalau yang Monster Curry konsepnya bukan all you can eat ya. Bukan. Card ya. Bukan, tapi ini size-nya besar banget Besar sih, ya? makanya dia disebut monster Monster. curry. Yes, yes. Yang paling besar itu yang bisa cukup untuk sharing berdua atau bertiga, itu piringnya sendiri diameternya 41 cm. Oh wow, oke. Saya Jadi- sering banget lihat sih yang di Grand Indonesia ya, Mbak ya. Ya, dicoba. Kita baru saja buka cabang baru di PI, di seberangnya, di Plaza Indonesia. Oke, menarik tadi dari 5 business units yang sudah di running oleh Mbak Diana. Sebetulnya setelah melihat nih perjalanan ataupun growth dari kelima bisnis ini, segmentasi market di Indonesia ini sebenarnya lebih tertarik dengan tipe makanan all you can eat atau seperti apa sih, Mbak? Sebenarnya all you can eat maupun a la carte sebenarnya semua prospeknya masih bagus sih. Tidak ada preferensi tertentu. Tapi mungkin karena kita dulu kan yang pertama kali menghadirkan yakiniku all you can eat ya, dan itu memang mungkin cukup unik gitu, karena kan biasanya yakiniku itu identik dengan harga yang mahal. Karena kan dagingnya diimpor dari luar negeri. Nah, untuk orang bisa menikmati hidangan yakiniku, tapi mereka bisa sampai perut kenyang dan harganya masih affordable tuh. Waktu dulu kita baru launch itu memang benar-benar di lain tempat gak ada gitu. Jadi mungkin itu yang salah satu key-nya untuk kita bisa sampai sekarang. Menarik. Nah, kemudian untuk konsep model bisnis joint venture dibandingkan franchise, nah ini kenapa sih Mbak lebih menarik dan akhirnya lebih potensial gitu? Untuk kita sendiri sebenarnya kita pernah franchise dari luar negeri juga. Itu dulu banget, waktu sebenarnya saya belum bekerja, belum ikut terjun di bisnis keluarga. Nah, tapi waktu itu kurang berhasil. Yes. Salah satunya karena mungkin pasarnya juga belum siap. Waktu itu kita juga buka restoran sushi, tapi bukan all you can eat. Dan itu lebih ke sushi yang tradisional, jadi yang nigiri sushi yang authentic Japanese sushi gitu. Tapi mungkin 10-20 tahun lalu marketnya belum siap gitu untuk bisa menikmati hidangan seperti ini. Nah, tapi selain dari itu juga hubungan dengan franchisor-nya juga kurang oke. Nah, dari situ kita berkaca kalau kita bisa joint venture dan jika prinsipalnya itu ikut di dalam mengembangkan bisnisnya di sini, itu mereka akan lebih invested gitu, mereka akan lebih make more effort untuk
bisnisnya di Indonesia gitu. Oke, berarti tadi kita udah bicara soal bagaimana kemudian kita menjalin hubungan dengan prinsipal gitu ya, tapi kemudian bicara mengenai PT Marindo Boga sendiri yang outletnya sudah tersebar di banyak sekali wilayah di Indonesia ya Mbak ya. Seberapa sulit sih kemudian kita gitu ya, masyarakat bisa mungkin approach PT Marindo Boga untuk menjadi franchise gitu ya, bisa franchise ke PT Marindo Boga, kualifikasinya ditentukan seperti apa aja? Nggak sulit sih, nggak sulit. Dan kita sebenarnya sudah ada beberapa franchisee juga di Yukaku, ada di Makassar, Palembang, dan Yogyakarta. Dan kita masih membuka franchise untuk tempat-tempat lainnya pastinya di luar pulau. Dan kualifikasinya sih sebenarnya cukup standar aja sih. Jadi kita memang ada franchise fee-nya dan juga ada royalty seperti biasa kan. Dan pastinya kalau misalnya memang sudah ada pengalaman di dunia kuliner sebelumnya, pastinya lebih bagus. Tapi jika tidak pun juga nggak apa-apa juga gitu. Kita akan bantu untuk transfer knowledge dan sebagainya, dan pasti akan kita bimbing terus. Oke, nah terkait dengan franchise yang tersebar banyak sekali, bahkan di luar pulau juga ya Mbak ya, ada tantangan tersendiri nggak Mbak untuk memaintain bagaimana kualitas, baik itu dari produk yang dihadirkan maupun dari sumber daya manusianya sendiri ini supaya seragam Pasti. gitu di seluruh wilayah? Pasti. Tantangan untuk di bisnis kuliner sebenarnya cukup banyak sih. Dimulai dari bahan makanan yang terkadang kurang stabil, terus logistik dan infrastruktur yang kurang merata juga, terus sampai ke SDM yang tadi disebutkan, kemampuan dan keterampilannya cukup jauh berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Oke, itu gimana tuh Mbak untuk men-solve berbagai tantangan tersebut sampai hari ini sudah running lama sekali nih PT Marindo Boga? Ya pelan-pelan dibenarin terus. Terus kayak pastinya kita di awal ya nggak sempurna juga, dan dari masalah-masalah yang kita hadapi kita terus memperbaiki SOP. Itu aja sih kuncinya ya. Oke, menarik. Dan pemirsa Women's Talk, saya ingin membahas lebih lanjut juga nih sosok Mbak Diana Alim sebagai sosok wanita yang tangguh gitu ya. Jadi seorang bos dari banyak sekali bisnis F&B yang terkemuka yang kita nikmati sehari-hari. Tapi jangan kemana-mana karena akan kita ulas usai jeda berikut ini. Dan pemirsa Women's Talk masih bersama dengan Direktur Utama dari PT Marindo Boga, Mbak Diana Alim. Tadi kita sudah banyak sekali membahas bagaimana tantangan dan inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh PT Marindo Boga. Nah, tapi bicara target ke depannya nih Mbak, mungkin ada next target, next project yang akan dijalankan nih, boleh di-spill mungkin Mbak? Target kedepannya kita mempunyai 120 outlet dalam 5 tahun ke depan. 120. Ya, dan kami juga akan berupaya untuk membawa lebih banyak brand lagi dari negara-negara lain ke Indonesia. Oh, interesting sekali nih. Mungkin selain Japanese ataupun Western nih, hal-hal apa sih Mbak yang mungkin sebenarnya menarik dan belum banyak di Indonesia nih? Ada, masih belum bisa saya spill, tapi masih rahasia ya? Iya, ada masakan Asia lagi sih, tapi peluangnya cukup besar dan kita excited juga untuk introduce. Oke, itu adalah upcoming project-nya, nanti akan ada hint-hintnya lah ya ke depannya Mbak ya. Oke, terkait dengan mungkin pencapaian yang selama ini paling membanggakan Mbak yang diraih oleh PT Marindo Boga sejauh ini apa saja nih? Saya selalu merasa setiap milestone yang kita capai itu membanggakan sih. Tapi mungkin yang paling berkesan untuk saya itu di masa awal-awal justru. Karena kan waktu di awal kita masih tim juga belum lengkap, dan waktu itu dimulai sebenarnya saya ada didampingi dengan kakak saya. Kita bersama-sama dengan prinsipal dan memang ada expat yang di station di sini juga. Tapi kan
perusahaannya belum lengkap gitu ya, staff-staffnya, timnya. Jadi waktu itu ya kita benar-benar memulai sendiri dan kita benar-benar hands on gitu. Kita serve di outlet juga dan benar-benar kayak memberi contoh ke staff kita dan juga memberi semangat, sekaligus memberi semangat juga bahwa this is how you're supposed to serve the customer. Dan kemudian Mbak mungkin terkait dengan strategi ini yang selalu dihadirkan karena sudah sekian tahun berjalan dan growth-nya terlihat sangat positif gitu ya Mbak. Agar menghadirkan bisnis-bisnis F&B yang sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis yang happening pada saat itu saja gitu, tapi kemudian akhirnya nggak sustain gitu. Nah, mungkin betul. tips ataupun strategi yang selama ini dilakukan PT Marindo Boga agar bisa membangun bisnis yang jangka panjang itu seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau untuk di kuliner sendiri itu menurut saya service itu nomor satu. Jadi prinsip kita itu kita harus selalu memberikan service yang melebihi ekspektasi pelanggan. Itu udah pasti, dan juga memastikan makanan dan minuman yang kita sajikan itu selalu di atas standar. Dan juga ya balik lagi harus terus berinovasi, memberikan menu-menu baru yang unik dan experience yang berbeda dengan kompetitor lain. Selalu berinovasi dan menghadirkan experience yang berbeda ya. Betul. Baik, bicara mengenai sosok Mbak Diana Alim sebagai Direktur Utama dari PT Marindo Boga. Nah, sebetulnya gaya leadership seperti apa sih Mbak? Karena aku juga cukup salut ya Mbak Diana Alim kemudian mengambil langkah untuk mandiri di dunia bisnis F&B dan mungkin jauh berbeda ya dibandingkan dengan bisnis yang digeluti oleh keluarga Mbak Diana selama ini. Nah itu apa ya Mbak, inspirasinya ataupun referensinya dari mana selama ini? Referensi mungkin kalau untuk di dunia bisnis sendiri dari orang tua pastinya. Tapi kalau untuk gaya leadership mungkin saya orangnya cukup serius dan saya selalu meminta seluruh karyawan di perusahaan kita untuk terus memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Selain itu, saya juga percaya bahwa sinergi yang baik antara karyawan dan perusahaan itu sangat penting, dan environment tempat mereka bekerja itu juga harus kondusif agar mereka bisa terus berkembang dan juga mereka bisa perform seperti sesuai yang diharapkan. Kemudian dari segi diri Mbak Diana sendiri di dunia F&B ini sebagai sosok wanita gitu ya. Sebenarnya Mbak Diana nih melihat potensi wanita ataupun talenta wanita di dunia F&B ini seperti apa nih? Di dalam sistem sosial patriarki seperti di Indonesia ini kan laki-laki diharapkan untuk dituntut untuk menafkahi keluarga. Kalau perempuan untuk mengurus keluarganya. Nah, sebagai seorang perempuan kita harus tetap bisa mengurus keluarga dan mendidik anak dengan baik jika kita bekerja. Betul. Dan itu tentunya nggak mudah gitu. Dan saya lihat across all industries sampai sekarang pun masih terkadang terasa bahwa wanita itu dipandang, perempuan itu dipandang mungkin melakukan beberapa kerjaan itu tidak bisa sebaik laki-laki. Tapi ya dengan keep on moving forward dan selalu memacu diri kita itu ya hanya stigma aja sih. Dan saya rasa perempuan itu chance-nya sama aja dengan laki-laki. Bagaimana kemudian perempuan akhirnya selalu memberikan extra effort untuk kemudian membuktikan bahwa kerjaan kita di dunia karir, baik di rumah, sebagai anak, sebagai orang tua, itu semuanya bisa balance ya Mbak ya? Betul. Oke, tapi sejauh ini dukungan keluarga buat sosok Mbak Diana Alim ini seperti apa sih Mbak? Apakah kemudian keluarga baik dari orang tua maupun anak-anak dan suami ini memberikan support yang cukup signifikan untuk perjalanan karir Mbak Diana? Saya sangat bersyukur karena keluarga saya itu sangat mendukung, kebetulan sangat mendukung saya untuk bekerja. Dukungan terbesar pastinya dari suami, karena dia juga cukup hands on dan hadir dalam parenting di keluarga kami. Anak-anak saya juga sudah mulai mengerti bahwa kadang mungkin ibunya nggak bisa selalu menemani atau nggak bisa selalu antar jemput sekolah seperti ibu lainnya. Tapi
mereka sudah mengerti dan mereka mengerti juga pentingnya menjadi manusia yang berguna dan juga nantinya bisa berkarya di kemudian hari. Oke, itu yang saya sering dengar juga ya Mbak ya, quality over quantity. Yes, jadi betul sekali. kadang-kadang mungkin nggak selalu harus eksistensi kita setiap hari bersama dengan orang-orang terdekat, tapi bagaimana kita memanfaatkan quality time yang ada ya untuk betul membuat- harus benar-benar hadir, fully present waktu kita bersama dengan mereka. Oke, interesting. Ada mungkin quotes atau tips-tips nih Mbak untuk wanita di luar sana yang seringkali mungkin masih merasa insecure atau belum pede nih untuk langkah-langkah ke depannya ketika ingin berbisnis ataupun melaksanakan peran sebagai seorang ibu tapi juga berkarir. Mungkin ada tips atau quotes dari Mbak Diana. Oke, mungkin kalau tips saya sendiri juga belum merasa sukses, jadi mungkin kurang tepat kalau saya memberikan tips sukses. Tapi ada satu quote yang saya sangat sukai dan saya berusaha untuk selalu terapkan, yaitu learn, unlearn, and relearn by Alvin Toffler. Wow. Itu jadi kita sebagai seseorang tuh harus selalu mempunyai open dan positive mindset untuk terus bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. It will be the end of yourself if you feel like you know everything. Wow, oke. Yang terpenting itu adalah eagerness untuk terus belajar, Yes. belajar dan tidak pernah merasa puas atas pencapaian. Belajar dan menerapkan. Belajar dan menerapkan. Betul. Luar biasa, thank you banget untuk insights yang sangat menarik Terima dari kasih. Mbak Diana Alim. Aku mau salaman dulu dong, boleh? Thank you banget buat waktunya dan pastinya sukses terus buat setiap perjalanan dari Amin. PT Marindo Boga dan ditunggu Mbak upcoming project saya. Terima kasih.